baru gabung bisa diklik tombol subscribe-nya. Oke, kita akan belajar bareng tentang sistem pengapian konvensional. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sistem pengapian konvensional, langsung saja kita mengenal komponen-komponen yang ada pada sistem pengapian konvensional. Oke, yang pertama yaitu ini ada baterai, ada fuse, ada kunci kontak, kemudian ada coil, kemudian ini warna biru ini high tension cord, artinya ini kabel tegangan tinggi berarti dur tegangannya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada rotor, yang kecil ini rotor, kemudian breaker point, ini kondenser. Nah, satu kesatuan unit ini namanya distributor. Nah, cam angle ini merupakan sudut cam ya, karena ada nok-noknya. Selanjutnya ada spark plug atau busi. Nah, sekarang fungsinya, baterai ini sebagai suplai arus, fuse ini sebagai pengaman, kunci kontak ini hanya sebagai saluran ya untuk membuka dan menutup. Nah, ignition coil ini untuk menciptakan sampai belepotan, untuk menciptakan induksi tegangan tinggi. Ini ignition coil. Di dalamnya ada komponen primer sama sekunder. Ini namanya apa coba? Nah, Bapak lupa ini apa ini? Ini kalau tidak salah apa ya? Nah, silakan nanti bisa di browsing. Ini fungsinya untuk sebagai menyimpan kalau semisal ada arus balik. Nah, disimpan di sini. Selanjutnya ini kabel tegangan tinggi hanya menyalurkan ya dari coil ke distributor. Nah, rotor ini untuk mendistribusikan, untuk membagikan ke masing-masing silinder. Nah, selanjutnya kondenser ini berfungsi sebagai ini. Kalau dia semisal kehilangan kemagnetan, nanti akan dibuang di kondenser ini, disimpan untuk penyimpanan sementara ini nanti ya. Nah, distributor ini satu kesatuan secara utuh ini ya. Breaker point itu seperti pelatuk, dia nanti yang membuka dan menutup. Kalau cam angle ini sudut. Nah, kalau angle itu kan sudut ya. Sudutnya dari mana tah? Dari sini. Ini kan ada nok, poros nok. Nah, bukan poros nok ya. Ini nok, di bawah ini nanti distributor dia kan terhubung dengan noken. Ini gerik-gerik ini aslinya nanti hubungannya dengan noken. Kemudian kalau ke bawah ini nanti hubungannya dengan pompa oli nanti ya. Nah, nanti itu menciptakan sudut angle. Nanti ini soalnya bisa kita atur celahnya, jangan sampai dia tertutup rapat terus ya. Artinya kalau dia nyampe di ujung nok, seharusnya dia harus terbuka. Kalau busi ya untuk membersihkan bunga api, ini sebagai media untuk pemijar, untuk media pemercik bunga api ke silinder ya. Oke, ini ya, ini namanya katup, tahu ya, ini namanya shaker atau piston, ini namanya stang piston, ini namanya bandul atau crankshaft. Nah, ini saluran masuk dan ada saluran buang. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Nah, posisi 1-1 ini maksudnya apa? Kita tahu ada yang kita kenal dengan sebutan FO atau fairing order. Fairing order itu merupakan waktu pengapian. 134 itu maksudnya apa? 134 itu maksudnya secara berurutan dari silinder nomor 1, kemudian diledakkan di silinder nomor 3, diledakkan ke silinder nomor 4, dan dilanjutkan terakhir nomor 2. Nah, posisi 1-1 di sini yang dimaksudkan adalah ketika busi masih berhenti sampai di pelatuk ini ya, atau breaker point. Nah, artinya arus dari baterai diaruskan ke fuse, ke kunci kontak, kemudian ke coil, kemudian ke breaker point. Karena ini posisi 1-1, artinya belum sampai tegangan tingginya belum disalurkan ke dalam silinder. Artinya karena poros nok ini masih tertutup, karena ini bukan
belum sampai di puncak nol. Nah, breaker point tertutup ini kan kena ground. Karena ini kena ground, nah di dalam coil ini terjadi kemagnetan. Nah, oke, lanjut posisi 1-2. Nah, karena posisi 1-2 ini dimaksudkan. Nah, coba kita lihat perbedaan. Karena di sini tadi terjadi kemagnetan. Nah, setelah itu kemagnetan hilang. Nah, karena kemagnetan hilang, di sini di indikator terdapat induksi tegangan tinggi. Nah, kemudian disalurkan oleh rotor ke silinder nomor 1. Kenapa kok silinder nomor 1? Ya, karena ini urutan sesuai dengan sistem FO ya, sistem pengertiannya. Nah, tegangan yang disalurkan itu berapa? 2500, nah, kira-kira, atau 250 volt. Nah, tegangannya lebih dari tegangan baterai. Kenapa kok bisa tinggi? Iya, karena ini tadi, karena kontak poinnya yang tadi awalnya tertutup kemudian tiba-tiba terbuka. Nah, akibat dari tiba-tibanya tadi mengakibatkan induksi tegangan tinggi pada koil. Nah, induksi tegangan koil menghasilkan voltase yang sangat tinggi, kemudian disalurkan ke silinder nomor 1. Selanjutnya 31, ini sesuai FO. Nah, prinsipnya sama seperti halnya tadi. Nah, di koil ini terjadi kemagnetan. Nah, karena terjadi kemagnetan, ada ini ya, di koil terjadi kemagnetan ya. Nah, karena ini kalau sambil perhatikan di sini breaker point tertutup. Nah, kalau kita lihat 32, nah sambil lihat. Nah, di sini kehilangan kemagnetan, kehilangan tersebut mengakibatkan induksi tegangan tinggi. Nah, gitu. Nah, kalau ini secara diulang-ulang sama. Oke, lanjutkan Pak. Seterusnya sama ya, sampai selesai. Kalau kita simulasikan secara berurutan 1, 3, 4, 2, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami berbagi informasi. Nah, harapan kami dapat mendapatkan masukan atau mungkin sharing. Silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.